Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual teman-teman, I'm going to start to talk on a topic today teman-teman ya. Tapi before I start ya, I will show you my chopping board products dulu ya teman-teman. Kayak gini ya. Nah ini teman-teman, saya udah promise ya, saya mau kasih lihat yang marble ya, marble pattern teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman ya. Nah ini, this is just a small size teman-teman ya. It's quite like a table chopping board aja ini biasa teman-teman ini ya. Ini tebal cuman 2 cm ya. Lebarnya kurang lebih ada 20 cm, panjangnya ada 28 kurang lebih teman-teman, 28 cm ya. Jadi this is quite like a small size teman-teman gitu ya kan. Bisa buat taruh di tabletop juga boleh ya. Nah bisa buat as a serving board juga boleh teman-teman ya kan begitu. Nah ini biasa yang pattern marble ini teman-teman, ini is quite special ya, dia patternnya dia memang kayak marble teman-teman bisa lihat ya, dia kayak marble tapi dia sebenarnya dia HMWPE ya, High Molecular Weight Polyethylene teman-teman. Ini yang grade 500 nya ya, sama yang seperti yang kemarin-kemarin saya kasih lihat ya di video-video saya sebelumnya teman-teman. Nah ini dia is quite solid teman-teman, is really solid ya, really solid and and also repolishable teman-teman. Saya kasih lihat sampel saya. Nah, yang ada tuh surface yang udah di repolish teman-teman ya gitu. Nah ini biasanya kalau kadang-kadang kita taruh di misal kalau kayak di hotel teman-teman, di hotel atau di buffet ya, buffet punya counter buffet atau buffet prasmanan lah ya. Jadi bisa taruh di depan teman-teman ya kan. Is quite secara estetik memang lebih bagus ya daripada yang warna polos ya. Begitu ya kan. Nah, ini juga kalau misalnya taruh under the heating lamp ya. Itu kan suka taruh makanan yang di buffet hotel teman-teman, suka kadang taruh ada pemanas, lampu pemanas ya. Jadi dia nggak apa-apa teman-teman ini ya kan, dia bisa tahan ya. Karena dia juga ini tahan panas tinggi teman-teman, di atas 100 derajat teman-teman ini ya. Nah, ini yang ukuran yang quite compact. Ini saya kasih lihat teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini ukurannya agak besar nih teman-teman ya kan. Nah ini saya sengaja juga saya pasang pasang handle ya, metal handle, supaya tuh dia lebih ini ya, pegangnya jadi lebih convenient teman-teman, lebih nyaman ya gitu ya kan. Nah ini lumayan agak berat teman-teman, makanya saya pasang handle ya begitu. Ini tebalnya ini 2,5 cm ya, 2,5 cm. Nah ini lebarnya kurang lebih 25 cm teman-teman ya lebarnya. Ini panjangnya kurang lebih hampir ini ada 40 cm kurang teman-teman ya kan begitu ya. Nah ini this is quite a big size ya kan. Nah, tapi ini juga ada kemarin teman mama saya juga ada yang beli teman-teman ukuran segini ya, dia memang hobi masak ya di dapur teman-teman. Jadi dia beli yang gini, dia juga pasang handle juga, jadi lebih praktikal juga teman-teman, bisa dibawa-bawaan juga lebih nyaman lah teman-teman daripada bawa begini ya begitu ya kan. Juga lebih bagus juga sih, saya sengaja saya pasang handle teman-teman begitu ya kan. Nah ini juga bisa dipoles teman-teman, ini permukaan juga bisa dipoles kembali ya teman-teman. Saya kasih seperti gini. Nah ini coba teman-teman ya kan, ini saya bawa sampel ya, saya sengaja dikasih mama saya pakai ya, kurang lebih ini ada 6 bulanan ya. Nah teman-teman bisa lihat ini tuh, ini yang permukaan kasar, ini yang permukaan yang halus teman-teman ini ya. Nah jadi ini tinggal dipoles kembali aja pakai gerinda, bisa teman-teman, pakai kayak like grinding machine ya. Nah bisa teman-teman seret, tinggal langsung dia semuanya hilang teman-teman, halusnya ya tuh kasar hilang ya kan. Ini belum full halus ya, kalau mau halus lagi bisa tinggal pakai amplas yang agak halus, dia bisa mulus kembali teman-teman begitu. Nah itu ini juga sama ya, ini kan gampang sekali teman-teman sebenarnya. Ini kenapa kita punya keunggulan ini, kita punya material ini dari Eropa teman-teman ya, karena ini grade-nya memang dia padat teman-teman, saking padatnya jadi dia bisa dipoles secara halus ya. Kalau dia lembek ya kayak yang semuanya ada di pasaran sekarang itu lembek semua teman-teman ya, yang grade-nya juga lebih rendah ya, otomatis juga memang lebih murah ya. Nah dia itu kalau dipoles dia habis teman-teman, fibernya dia bisa copot ya gitu, bisa jadi karena dia kurang padat teman-teman ya, jadi dia lebih lembek, akibatnya dia nanti fiber pada kayak mencuat, pada keluar teman-teman begitu. Nah ini kita punya keunggulan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa beli yang tebal kayak begini ya, ini pakai bisa, kalau ngomong kasar katanya bisa seumur hidup ya teman-teman, bisa dipakai dipoles kembali gitu teman-teman begitu. Ya kan, ini kita punya kelebihan teman-teman ya. Ini juga by the way kita juga udah antibacterial ya. Nah kita juga udah FDA approved di US, sama ada ICANN certification di Europe teman-teman begitu. Ya kan. Jadi teman-teman nanti kalau ada inquiries atau mau custom size, nanti bisa DM saya di page Street Ranger teman-teman, di Instagram saya lah gitu. Oke. Nah ini bisa teman-teman ya. Nah ini saya kasih lihat ya, ini ya kan. Nah oke. Anyway ya, nanti kalau ini nanti teman-teman bisa kita juga udah ada produk linknya di Tokopedia teman-teman, saya kasih di description box ya, begitu ya kan. Nah ini saya hari ini teman-teman saya hanya mau bicara mengenai ini ya, apa yang sedang in the news teman-teman ya begitu. Saya cuma hanya ngelihat kemarin tentang ini orang-orang yang meninggal sendirian teman-teman ya, meninggal sendirian di mana tuh di rumah atau di kamar mereka lah gitu teman-teman. Kebanyakan sih bukan dari sini ya, kebanyakan tuh dia di Jepang sama di Korea teman-teman, di Korea Selatan terutama ya begitu. Nah memang dulu awalnya teman-teman, saya cuma kasih kronologi ya, dulu memang udah ada di beritanya dari dulu ya di Singapura ya.
Saya sebenarnya saya agak lama di Singapura, saya sekolah di sana dan juga saya juga ada kerja beberapa tahun di Singapura teman-teman yang begitu ya kan. Sebelum pulang ke Indonesia ya. Memang di Singapura tuh banyak ya teman-teman. Jadi orang-orang yang tua-tua meninggal ya, single lah mereka lah ya, orang-orang tua sekali, udah misalnya kayak di atas umur 70, 80, bahkan 90 teman-teman juga ada ya gitu. Mereka hidup sendirian loh, gitu. Jadi mereka memang ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak ya. Nah, ini dari pengalaman pribadi saya teman-teman, yang saya juga nyaksiin di Singapura ya. Nah, jadi kalau mereka punya anak ya, mereka biasa udah tinggal, udah pisah ya, jadi pisah rumah gitu. Anak-anaknya jadi udah dewasa, pasti udah punya cucu lah ya, dia tuh tinggal beda rumah gitu. Jadi orang tuanya kadang-kadang tinggal sendirian. Atau memang kalau memang anaknya mampu teman-teman, biasa dia suka kasih pembantu, atau misalnya mungkin ya kalau yang kurang mampu mungkin ada orang yang datang atau ngecek atau bagaimana teman-teman di komunitas situ gitu teman-teman yang begitu. Atau enggak mungkin anaknya tinggal dekat rumah orang tuanya ya gitu. Atau gimana lah, biasa kalau memang orang tuanya nggak nyaman tinggal serumah sama anaknya, apalagi kalau dia udah tua, udah mulai lemah gitu teman-teman yang begitu. Jadi ini kasus begini teman-teman banyak di Singapura. Jadi dia hidup sendirian di flat gitu ya, di flatnya nggak terlalu besar lah. Tentunya ya dia maunya tinggal sendiri ya. Jadi kadang-kadang tuh dia udah meninggal misal beberapa hari baru ketahuan gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, bisa jadi mereka kadang-kadang bisa jatuh kepleset di kamar mandi lah, atau tiba-tiba dia tidur, dia nggak bangun itu gitu teman-teman begitu. Jadi kadang-kadang kalau begini, kalau pemerintah di Singapura sih dia bagus ya, dia lebih mau perhatiin ya. Jadi dia himbau anak-anaknya gitu. Nah, tapi kalau misal kasus teman-teman yang nggak punya anak ya, nah itu kalau punya anak masih nggak apa-apa lah, dia masih bagus lah ya dia, karena bisa pemerintah pasti usut anaknya supaya kenapa kamu kasih orang tua kamu tuh meninggal secara begitu ya, begitu kan. Nah, kalau yang nggak punya anak juga banyak teman-teman di Singapura, saya jujur ya, yang single sampai tua gitu, sampai mati gitu teman-teman, begitu juga ada ya kan. Nah, jadi dia udah nggak punya siapa-siapa. Nah, mungkin dia punya saudara ya, kalau dia punya saudara mungkin jadi nephew-nya atau niece-nya ya, keponakan atau gimana, mungkin masih bisa care sama dia gitu teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau mereka nggak ada atau memang udah nggak deket ya, dari keponakan pun juga ya udah akibatnya dia dia meninggal sendirian gitu teman-teman, nggak punya siapa-siapa, benar-benar nggak punya siapa-siapa ya. Pemerintah usut itu misalnya, oh ini siapa sih keluarganya atau bagaimana gitu teman-teman gitu. We call this immediate relatives atau immediate family member yang nggak ada. Jadi keluarga jauh gitu, jadi udah saudara, mungkin keponakan gitu, anaknya anak saudara atau bagaimana, saudara juga udah tua gitu, juga pada nggak ada kali ya begitu ya kan. Kadang kasihan juga ngeliatnya ya, dia kondisi kehidupan juga kurang mampu ya, udah pasti lah udah nggak ada income ya, cuman mungkin dapat support dari pemerintah atau dari yang tahu orang-orang sekitar situ bahwa tuh ini dia hidup sebatang kara sendirian gitu teman-teman. Kadang kasihan juga lihatnya ya begitu, ini kan udah tua ya. Nah, jadi ini memang ya ini memang ada kaitannya teman-teman dengan fenomena tuh kebanyakan tuh orang tuh single ya, orang single sampai tua gitu ya. Orang ya bukan sampai tua, sekarang nggak usah jauh-jauh deh, yang muda-muda aja umur misal 30-an, 40-an masih kebanyakan single teman-teman ya, begitu 40-an, 50-an, bahkan ya 60-an single ya kan. Saya kadang atasan saya, bos-bos saya dulu ya di Singapura yang sama di Indonesia juga ada lah ya. Saya juga kaget atasan saya gitu, saya kira dia udah berkeluarga atau bagaimana, mungkin umurnya kayak udah 50-an atau 60-an tuh teman-teman, tapi enggak, ternyata mereka masih single. Itu ada yang Chinese juga ada yang non Chinese tuh teman-teman yang begitu. Kadang saya kaget gitu ya, kira udah punya anak atau bagaimana, ternyata masih single ya kan. Tapi ya hidup mereka ya nyaman lah ya, mereka kerja ya di perusahaan besar, gaji juga tinggi ya, jadi mereka kerjanya itu cuma hanya ya begitulah, enjoying life ya teman-teman ya, keluar negeri, holiday sini sana, atau sendirian atau sama teman-temannya. Kalau mereka begitu kadang bisa agak sedikit lonely juga teman-teman ya begitu ya kan. Nah, kadang-kadang ngeliat padahal juga yang mereka juga kelihatan ini juga, padahal juga dibilang jelek sekali juga enggak teman-teman ya. Kalau mereka mau cari pasangan yang gimana gitu, mungkin turunin ekspektasi atau bagaimana ya, mungkin mereka tetap masih bisa dapat pasangan hidup teman-teman lagi. Kalau saya lihat ya dulu ya kan begitu. Jadi memang sekarang ini trennya kebanyakan orang single, orang lebih seneng hidup sendirian teman-teman ya begitu ya kan. Nah, ini di Singapura tuh saya juga ya itu udah satu contoh teman-teman ya begitu. Nah, dan juga ini sekarang juga banyak ini beritanya masuk teman-teman dari Korea Selatan ya, terus sama dari Jepang teman-teman. Kalau di Jepang kita udah tahu lah ya, kebanyakan tuh penduduknya tuh they call it a graying population teman-teman. Jadi menua gitu teman-teman. Terus kebanyakan mereka tuh juga single, mereka juga nggak married teman-teman begitu. Tapi mereka banyak duit, orang Jepang yang misalnya yang kayak perempuannya gitu umur 60, 70 gitu teman-teman. Jadi mereka tuh kalau di sana mereka tuh bikin komunitas gitu teman-teman, bikin komunitas sesama single gitu ya. Jadi mereka bisa bergaul, bisa bersosialisasi gitu teman-teman. Jadi nggak selalu tuh sendirian gitu. Nah, tapi memang kalau di Jepang kan nggak semua tempat juga rame ya, tapi tempat pinggiran atau bagaimana yang kadang-kadang tuh sering ditemukan kasus-kasus teman-teman. Misalnya orang umurnya panjang-panjang ya di Jepang ya, misalnya kayak di atas 90-an teman-teman, kebanyakan gitu ya. Mereka masih sehat loh, mereka masih umur
Jadi nggak kelihatan, mereka kelihatan awet muda itu teman-teman begitu. Jadi kebanyakan yang meninggal misal umur 90 atau bahkan lebih teman-teman begitu, mungkin 100 atau bagaimana ya. Jadi itu baru diketemukan, oh ternyata udah meninggal di rumah gitu teman-teman, kadang suka begitu. Nah kalau mereka yang punya anak masih nggak apa-apa, anak mungkin bisa ngecek dia tiap seminggu sekali telepon atau bagaimana ya, ya kan, atau beberapa hari sekali kan. Kalau hidup sendirian orang tuanya gitu ya, misalnya di daerah pedesaan atau bagaimana, nah, anaknya tinggal di kota ya. Nah tapi kalau misalnya yang hidup sendirian di Jepang ya, eh, ya itu juga kadang-kadang baru kasusnya tuh bisa ketahuan teman-teman, bisa beberapa bulan baru ketahuan tuh teman-teman, atau pemerintahnya ngecek gitu ya, oh dia tagihan dia nggak dibayar atau bagaimana, surat-surat pada menumpuk di depan rumah atau gimana ya gitu ya, listrik air apa mungkin nggak dibayar atau bagaimana, jadi dia baru orang baru datang gitu teman-teman. Dan kemarin ini kasusnya, kemarin ini juga itu pemerintah juga ada apa tuh, ada mau bikin semacam kayak sensor ya, sensor AI ya, artificial intelligence teman-teman ya, yang sekarang lagi populer ya. Jadi dia bisa ngecek tuh orang itu ada mayat atau enggak gitu teman-teman, ada mayat di dalam rumah atau enggak gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi ini orang kalau nggak salah di Jepang ya, sama di Korea ya juga ya, dia mau bikin alat tuh, alat kayak sensor atau bagaimana ya, atau mungkin dipasang di rumah kali atau bagaimana, atau mungkin kalau pasang di rumah mungkin invasion of privacy teman-teman, atau gimana, dia mau bikin mungkin kayak semacam kayak tembakan sensor atau bagaimana yang ngecek itu bahwa tuh ada mayat atau enggak di rumah gitu, atau ada orang yang meninggal di rumah atau enggak gitu teman-teman begitu. Yang sampai itu orang pemerintah Jepang ya sama si Korea Selatan dia mau bikin begitu teman-teman, itu baru-baru ini di beritanya teman-teman begitu. Saya juga agak sedikit kaget ya begitu. Nah itu di Jepang teman-teman, orang kebanyakan umurnya panjang ya. Tapi yang membingungkannya ya, kalau di Korea Selatan ya, yang katanya nih pada meninggal teman-teman, meninggal sendirian ya teman-teman, yang meninggal kesepian sendirian teman-teman. Kebanyakan orang umur 20-an sampai 30-an teman-teman di Korea Selatan gitu. Ya kan? Jadi ini kemarin di berita juga saya ngelihat, bukan kemarin sih, udah agak ini ya, saya cuma baru ngelihat sekarang, tapi beritanya udah ada yang beberapa bulan yang lalu teman-teman begitu ya kan, di Korea Selatan. Jadi dia bilang tuh bahwa tuh ini anak-anak muda gini kenapa bisa meninggal ya? Begitu, mereka hidup sendirian. Misal orang tua mereka agak di daerah kampung atau pedesaan ya, bukan di daerah kota. Mereka datang ke kota gitu ya, kayak orang merantau lah gitu ya. Misalnya kayak di Indonesia gitu, dari luar kota ya, terus datang ke Jakarta kerja gitu teman-teman, merantau gitu ya, kerja di Jakarta gitu, ngekos di Jakarta begitulah. Kayak contohnya begitu, sama kayak di Korea juga begitu ya. Jadi dia tuh beritanya dikasih lihat bahwa tuh, oh dia tuh suka, ini anak muda begini kadang suka tuh mau bunuh diri gitu teman-teman, penyebab dia meninggal dan bunuh diri, atau dia mungkin dia juga ada penyakit apa ya, dia nggak berobat dengan benar, akhirnya dia mati sambil tidur gitu teman-teman ya, besok udah nggak bangun gitu ya kan. Nah itu kadang kasusnya bisa ketahuan tuh, nggak langsung ketahuan tuh teman-teman, nggak langsung. Misalnya kalau kita mungkin sesama tetangga ya, kita bisa kenal, atau orang-orang kiri kanan bisa tahu ini, kita tiap pagi kita bangun jam berapa udah tahu gitu teman-teman gitu ya. Nah, dia bisa, mungkin tetangga bisa lapor atau gimana ya. Ini enggak, dia semuanya ketutup ya, jadi nggak kedengeran apa-apa, mungkin juga nggak kecium apa-apa gitu teman-teman. Jadi pintunya tutup rapat gitu kalau di Korea gitu sama di Jepang gitu teman-teman ya katanya ya. Jadi kadang ketemu itu bisa sampai tuh ketahuan teman-teman, bisa sampai tuh beberapa bulan gitu. Bisa sampai misalnya kemarin tuh yang di dokumenternya saya nonton ya, bisa sampai 3 bulan teman-teman baru ketahuan gitu loh, bahwa tuh dia udah meninggal gitu teman-teman begitu. Teman-temannya mungkin dia juga nggak banyak teman juga ya, terus orang tua juga nggak tahu, atau dia hubungan sama orang tua juga nggak deket teman-teman yang begitu ya kan. Jadi semuanya faktor jadi satu lah teman-teman ya. Dia mungkin nggak deket sama keluarganya juga ya, dia merantau ke kota sendirian ya, mungkin orang tua juga udah kawin, udah cerai atau gimana, juga nggak peduli sama anaknya ya, punya keluarga baru juga bisa teman-teman yang begitu ya kan. Nah begitu mereka jadi merasa tuh ya, mungkin ada rasa kecewa atau sakit hati sama keluarganya sendiri teman-teman gitu kan. Mungkin juga nggak punya saudara terlalu banyak ya, di luar negeri kan kalau di Jepang sama Korea kan anaknya mereka nggak terlalu banyak ya, mereka punya anak cuma 1 atau 2 gitu ya. Dia nggak bisa kayak orang di sini, di negara Indonesia anaknya banyak sampai 3, 4, 5 gitu, banyak saudara, enggak gitu teman-teman. Kalau di luar mereka agak jaga ya gitu ya, karena negara udah maju teman-teman yang begitu ya kan. Udah punya anak 1 juga udah kebagusan ya gitu, apalagi punya anak 2 ya kan, kayak begitu ya kan. Nah, jadi banyak faktor ya teman-teman, jadi mereka kebanyakan hidup mati sendirian teman-teman. Dan juga kadang-kadang ada tulis ya sebelumnya ada mau meninggal ya, di Korea dia tulis surat cinta atau bagaimana, dia sakit hati lah, dia diputusin atau bagaimana gitu teman-teman ya kan. Kadang-kadang berbuat bodoh begitu ya, saya bingung kadang ya kan. Apa nih, kalau menurut saya teman-teman ya, kalau menurut saya sih jujur ya, kita kalau hidup ya, kita pasti punya tujuan hidup ya teman-teman ya, begitu ya kan. Semua orang lah, kita kalau saya pribadi ya, kita punya tujuan hidup kita apa gitu ya. Kita sekarang umur kita lagi ada di pertengahan ya, 30-an 40-an ya. Nah kita berjuang hidup ya, kita mencoba mandiri ya kan, mencoba, kita udah punya, misalnya yang belum punya kendaraan, kita coba pengen beli kendaraan sendiri ya teman-teman. Dan juga ingin punya rumah idaman sendiri itu teman-teman ya kan. Nah pasti juga mungkin yang sebagian juga orang udah punya semua materi, teman-teman pasti ingin punya pendamping hidup ya kan, pendamping hidup atau partner hidup lah minimal
gitu teman-teman ya kan. Jadi ini saya ngelihat kebanyakan orang teman-teman, trennya sekarang trennya orang kan kebanyakan kan nggak kawin ya, nggak kawin begitu mereka single sendirian gitu ya, hidup sendirian ya kan. Mungkin agak sedikit susah cari pasangan atau dia agak mungkin milih-milih banget tuh teman-teman ya. Udah tau lah teman-teman sekarang zaman sosial media lah ya begitu, apalagi di zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin kita udah dijodohin, kita udah kebagusan teman-teman langsung disuruh kawin ya. Jadi zaman sekarang kita bisa milih-milih, bisa nunda-nunda apa segala macam teman-teman begitu. Nah yang kawin pun juga bisa cerai lagi teman-teman ya begitu kan. Saya juga udah banyak saudara saya, keluarga dekat walaupun jauh ya, udah ada yang udah married ya, abis itu ya nggak bisa kawin lagi teman-teman, kawin lagi nanti cerai lagi ya kan. Atau dia bahkan yang udah punya keluarga pun udah punya anak juga, anaknya bisa di luar negeri apa juga nggak ada yang jagain dia sendirian di Jakarta tua sendirian gitu teman-teman begitu. Ada juga yang saudara saya umurnya udah 80 lebih ya, nah istrinya udah meninggal teman-teman ya. Nah terus anak-anaknya semuanya ada di US ya. Nah dia hidup sendiri, dia sekarang dia nggak mau tinggal di US ya, dia bilang dia nggak suka di sana, hawanya dingin apa segala macam, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa di sana teman-teman, semuanya dia ada di Indonesia ya. Jadi ini paman saya ini umur 80 tahun teman, dia tinggal di Jakarta ya kan. Begitu tetap walaupun di sini polusi udara apa hawanya juga panas teman-teman ya kan, tapi dia tetap dia suka tinggal di sini teman-teman begitu ya kan. Nah ya memang orang Indonesia sih, memang orang Chinese juga teman-teman, orang Chinese Indonesian ya begitu ya kan. Nah, akhirnya apa, nah, dia juga karena dia nggak bisa sendirian juga karena badannya juga udah lemah teman-teman, umur 80 tahun dia nggak mungkin pakai suster ya. Jadi dia akibat apa, dia punya satu ya, kita sih bukannya dia sih ngomong kayak suster teman-teman, tapi kita orang tahu bahwa itu bukan suster ya, kayak semacam kayak bini mudanya dia lah gitu teman-teman begitu. Dan karena dulu waktu bininya, istrinya masih hidup teman-teman, waktu ada 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya, waktu dia pas pulang ke sini dari US juga, dia istrinya nggak mau tinggal di sini di Jakarta sama dia, nggak mau temenin dia sama saya teman-teman begitu. Jadi istrinya mau sama anak-anaknya semuanya ada di US teman-teman yang begitu ya. Jadi akibat apa, dia pulang sendirian kemari gitu. Anak-anaknya juga nggak pernah tuh ngunjungin dia dari US kemarin, nggak pernah teman-teman, walaupun dia pernah sakit apa ya, kanker apa dulu waktu di sini ya beberapa tahun terakhir ini teman-teman ya, nggak ada yang ngunjungin dia. Jadi akibatnya dia punya bini muda teman-teman, bukan ya bini muda, atau dia sih nggak kawin ya, tapi kita tahu dia tidur bareng apa segala macam, udah kayak lebih dari bini lah teman-teman, dari istrinya gitu teman-teman begitu. Jadi ya begitulah teman-teman begitu kan. Jadi dia paman saya memang dia orang berduit ya, jadi dia nggak ada masalah teman-teman, dia beliin apa segala macam yang dia mau, istri mudanya ini, jadi apapun dipenuhin, dia nggak ada masalah, dia juga mau sama dia ya istri muda ini, walaupun dia paman saya juga orangnya juga bukan orang miskin teman-teman begitu. Jadi ya inilah, jadi pas lah, klik lah ya kalau di sini Indonesia teman-teman ya. Tapi kalau kasus kebanyakan di luar ya, dia yang diberitakan umur 20-30 meninggal, yang kayak nggak punya apa tujuan hidup itu teman-teman ya begitu ya. Saya rasa teman-teman, saya sih bikin simpel aja ya, kita semua punya tujuan hidup teman-teman. Kalau misalnya yang di atas tahu ya kita nggak punya tujuan hidup ya, terus kita ngelantur sini sana teman-teman ya begitu. Ada sebagian yang punya ya yang pikiran bodoh teman-teman, kayak kemarin si Kokoli itu yang bunuh diri ya kan, dia katanya pacaran atau gimana, dia depresi atau bagaimana, itu orang, kalau saya ngomong jujur teman-teman, orang tolol teman-teman. Yang depresi kita semua juga, kita orang juga depresi teman-teman, kita juga punya stres dan ketakutan dan kekhawatiran itu masing-masing teman-teman ya kan begitu. Orang-orang yang lebih miskin ya kan, makan aja nggak cukup tiap hari teman-teman ya begitu kan. Nah jadi kalau saya lihat teman-teman ya, jadi kita punya tujuan hidup, kita mesti apa gitu, kita mesti tahu tujuan kita hidup ini kita apa, kita berjuang teman-teman ya. Nah kita coba cari cara sini sana ya kan begitu. Nah, apa mau usaha sendiri atau bagaimana gitu teman-teman ya begitu, emangnya mudah ya kan, semua juga butuh perjuangan ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman, ini yang anak-anak muda ini yang umur 20-an 30 yang tiba-tiba meninggal begitu ya teman-teman ya. Mungkin di Korea Selatan ya sama juga katanya dilaporin, saya berita juga di Indonesia juga ada ya, yang orang-orang tinggal di kos-kosan gitu ya, anak-anak umur ya bukan anak sih, misalnya kayak umur 20-an 30 tiba-tiba meninggal, nyawanya dicabut begitu ya teman-teman ya begitu, besok pagi udah nggak bangun ya. Itu yang di atas itu punya mata teman-teman, kalau menurut saya ya kan, ini dalam analogi saya punya kacamata ya, di atas juga punya mata ya, Tuhan yang Maha Esa juga punya mata, dia juga ngelihat kita hidup di dunia ini, kita bagaimana cara kita jalanin hidup ini teman-teman ya begitu. Kalau saya yakin ya, kalau kita orang-orang yang punya tujuan hidup ya, kita tahu tujuan hidup kita ya, kita juga di dunia sini kita juga banyak berbuat hal-hal positif teman-teman ya gitu. Kita bukan orang yang nggak berguna gitu teman-teman ya, kita orang yang berguna ya buat masyarakat apa gitu segala macam ya, buat keluarga kita sendiri juga ya, pasti kita dikasih, saya yakin ya teman-teman, pasti kita dikasih umur panjang ya teman-teman, atau bagaimana ya, keluarga mungkin juga bisa berbalik, bisa menyayangi kita gitu teman-teman ya, bisa ada perhatian atau bagaimana gitu ya begitu. Terus orang-orang lain juga ya di luar sana pasti juga kita udah berbuat baik sama mereka teman-teman, mereka juga pasti juga mendoakan kita atau bagaimana itu teman-teman begitu. Saya sih punya keyakinan begitu teman-teman ya kan. Nah, kecuali kamu hidupnya tuh nggak benar gitu teman-teman, nggak benar ya begitu, nggak punya tujuan hidup ya, terus bersedih hati karena patah cinta ya, cuman hanya patah cinta gitu, atau
atau apa diputusin atau bagaimana teman-teman. Jadi pikiran-pikiran tolol dan bodoh gitu teman-teman, ya kan. Jadi daripada begitu atau sengaja mau bunuh diri yang minum obat-obatan besok pagi nggak bangun atau begitu, ya kan. Jadi kalau menurut saya itu kayak kebodohan sendiri ya, buat apa begitu, ya kan. Nah, itu pasti yang di atas juga mikir, Tuhan di atas juga ngeliat kamu juga, ya ampun ini orang mensia-siakan hidupnya gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada gunanya ngelantur ya, udah gitu udah mendingan dicabut aja deh begitu teman-teman. Kalau menurut saya begitu ya kan. Ini dunia sini teman-teman, ini semacam ke tempat, saya udah bilang berkali-kali ya, kayak tempat belajar ya. Ya kita banyak belajar, kita ngelihat orang-orang sekeliling kita juga lihat diri kita juga akibatnya juga berubah ya, berubah tapi demi apa, untuk berubah juga lebih baik teman-teman ya begitu, ya kan. Semua tempat semacam kayak tempat latihan teman-teman ya, secara jiwa kita gitu ya, ya kan begitu. Saya yakin pasti kalau teman-teman bisa yang ini ya, yang suka berdoa ya, pasti juga bisa ngelihat lah ya, bisa bersadar juga ya bahwa tuh yang di atas itu bukannya tidak adil ya kan. Mereka juga para kalau saya agama ini teman-teman, maksudnya agama Buddha ya, kalau di atas juga punya mata ya, punya dewa dewi, pasti bisa ngeliat teman-teman begitu ya kan, perbuatan kamu bagaimana ya kan. Saya udah banyak contoh kok itu, yang kayak teman mama saya, dia tidurin, dia gila seks ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mama saya itu suaminya pada kalau udah ngumpul ya, jadi dia main mata sama suami lain, sama suami itu teman mama saya yang lain teman-teman. Tapi papa saya enggak lah ya, nah begitu. Walaupun ini perempuan juga suka sama papa saya teman-teman ya, begitu ya kan. Jadi udah gitu dia udah punya anak 4 ya, udah gitu udah punya suami sendiri. Waktu itu umurnya kayak, saya masih kecil tuh, umur 20-an, jadi kayak umur 40-an ya kan. Nah saya waktu itu ya, nah terus udah gitu akibatnya nyawanya juga diambil teman-teman begitu, secara nggak langsung ya, karena dia suntik payudara itu sampai sampai besar sekali ya, sampai ketat itu. Dia pakai baju tank top gitu teman-teman. Nah, jadi kelihatan itu Pak dia punya ini, jadi dia menarik perhatian cowok-cowok gitu teman-teman ya kan, supaya nafsu sama dia gitu teman-teman. Padahal orang sih nggak bijak sekali ya, ya kan? Nah begitu, jadi itu pun nyawanya juga diambil. Tiba-tiba dia punya silikon itu ya, salah satunya atau gimana di tengah-tengah ya, bocor teman-teman, kata mama saya bilang ya, bocor, begitu masuk ke paru-paru, akhirnya dia nggak bisa napas ya, kayak orang COVID atau bagaimana. Akibatnya diinfus atau sampai pakai alat pernapasan, akhirnya dia meninggal teman-teman begitu, karena cairan silikonnya itu katanya udah masuk ke ke paru-paru dia gitu. Jadi dia nggak bisa napas gitu teman-teman, jadi mati, fungsinya udah mati total gitu teman-teman begitu ya kan. Nah kalau kita punya terus ada juga lah ya kasus-kasus teman-teman, yang orang yang jalan hidupnya nggak benar atau bagaimana, tiba-tiba mati teman-teman, atau dia mau high ya, dia mau sambil main, sambil mau nge-high, akhirnya kebanyakan minum obat, akhirnya dia juga die gitu teman-teman begitu. Jadi matinya mati konyol gitu teman-teman ya begitu ya. Kalau menurut saya teman-teman ya, kalau memang ada fenomena begitu sekarang ini ya di luar ya, orang mati muda umur 20-an, 30-an ya, itu bukan karena tanpa sebab teman-teman. Menurut saya itu pasti ada sebabnya, orang itu jalan hidupnya bagaimana, kalau itu menurut saya sih. Tapi kita sebagai orang yang benar ya, kalau kita mau umur panjang teman-teman, yang mau panjang, maksud saya mau panjang umur ya, kita jalan hidup kita benerin aja gitu ya kan. Kita jangan berbuat jahat ya. Nah, kita berbuat baik di dunia sini teman-teman, mumpung kita masih hidup ya, berbuat banyak pahala teman-teman ya kan, buat kita nanti tabungan kita di akhirat teman-teman begitu. Itu sih menurut saya gitu teman-teman ya kan. Kalau kita jalan hidup kita benar ya, pasti nggak mungkin yang di atas nggak kasih kita jalan keluar teman-teman ya begitu ya kan. Anyway gitu ya teman-teman, video saya nggak mau terlalu panjang juga ya. Anyway this is just a food for your thought teman-teman, tentang fenomena yang sedang terjadi ini di luar teman-teman. Juga saya yakin bakalan di negara kita ya di masa depan ya kan, orang lebih banyak hidup sendiri ya, ini bakal akan terus terjadi di masa depan gitu. Kerennya sih begitu ya, itu dari luar gitu. Oke. Anyway, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also subscribe, share and like teman-teman. Oke, bye bye.